Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sisilia Indarti, Dokter Gigi MKes Fiskwa, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Kemaritiman. Pada video ini saya akan memaparkan praktek pembelajaran yaitu pada kuliah Ilmu Kesehatan Kemaritiman yang merupakan salah satu mata kuliah penciri dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah dalam mendukung visi Universitas Hang Tuah sebagai perguruan tinggi yang berbasis kemaritiman. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali pada mahasiswa konsep kesehatan kemaritiman, bagaimana mereka untuk belajar terkait sama keselamatan kerja, kesehatan, dan juga kegawat daruratan serta pemanfaatan potensi-potensi maritim dalam praktek kedokteran gigi. Kemudian dalam rancang pembelajaran, saya menerapkan prinsip OBE, Outcome Based Education, yang berorientasi pada percapaian kompetensi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang disusun melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, kemudian ada interaksi, dan ada assessment. Pada delivery, kami merancang pembelajaran dengan menyusun pembelajaran secara sistematis, yaitu melalui rencana pembelajaran semester, kemudian capaian pembelajaran lulusan, CPL, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, serta sistem pembelajaran. Ada 5 CPM pada ilmu kesehatan maritim. Kemudian juga kami membagi menjadi 14 bab sub CPMK. Dari 5 CPMK itu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu kesehatan kemaritiman. Kemudian kedua, menganalisa faktor risiko bagaimana kesehatan di lingkungan kapal, kemudian mampu menjelaskan prinsip pencegahan dan penata laksanaan kasus kegawat daruratan dan evakuasi medis. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi pemanfaatan biota laut serta analisa kasus dan penyusunan solusi. Kemudian pada untuk interaktif, kami membagi menjadi metode pembelajaran, kemudian menjadi media pembelajaran. Pada interaktif ini, kami menyampaikan pembelajaran dengan berpusat pada mahasiswa. Jadi student center learning, di mana mahasiswa kita ajak untuk ikut berpikir dalam diskusi-diskusi, kemudian juga kuis, kemudian juga presentasi, kemudian melalui pembelajaran berbasis proyek, karena kami dari 16 tatap muka, 14-nya adalah kuliah, dan diantaranya 1 kuliah nanti dilakukan di kapal perang, kapal kesehatan. Jadi kapalnya rumah sakit,
di mana mahasiswa bisa langsung berpraktek di situ, melihat sendiri fasilitas-fasilitas yang ada di kapal, kemudian belajar untuk evakuasi medis, belajar untuk keselamatan kerja dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kemaritiman. Jadi kuliah, kemudian ada diskusi, ada kuis, juga ada kasus. Dengan media pembelajarannya kita siapkan LCD dan proyektor, sementara nanti di kapal kita juga mempersiapkan alat-alat keselamatan dan untuk kegawat daruratan medis. Kemudian pada aspek assessment, saya menerapkan penilaian tidak hanya melalui ujian akhir semester, tapi juga presensi, kehadiran dari mahasiswa, kemudian kuis, kemudian tugas-tugas baik yang dilakukan secara individu maupun tugas kelompok, dan juga terakhir selesai dari hasil mereka kuliah di kapal, itu kita memberikan tugas kelompok yaitu berupa proyek membuat video terkait dengan materi-materi kesehatan kemaritiman yang bisa dipilih oleh tiap kelompok. Jadi melalui indikator pembelajaran ini kami berharap semoga konsep kesehatan maritim bisa kita berikan secara komprehensif. Berikut adalah dokumentasi dan proses perkuliahan. Jadi kami bukan sekedar memberikan materi saja, tapi juga bagaimana proses untuk membimbing mahasiswa mengerti tentang konsep kesehatan kemaritiman, juga bisa berpikir kritis. Kemudian ada kepemimpinan, juga tidak saja menerapkan ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki karakter profesional, bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keselamatan pasien nanti sebagai pembekalan setelah mereka lulus. Saya juga akan tampilkan proyek video implementasi kasus dan solusi yang dibuat oleh mahasiswa untuk tiap kelompok, sehingga mereka bisa menganalisa antara teori dengan kondisi di lapangan yang mereka temui. Oleh karena itu, saya senantiasa melakukan evaluasi, juga perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan melalui umpan balik, mungkin juga menyesuaikan dengan media pembelajaran dan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Saya berharap proses pembelajaran yang saya berikan bisa menghasilkan lulusan dokter gigi yang tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik, namun juga mempunyai profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, tapi juga kepedulian dalam kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Sisilia Indarti, MKes Fiskwa, selaku PJMK dari Ilmu Kesehatan Maritim. Ya, ini semester 2 ya, kalian ya. Jadi masih baru ya. Mungkin ada yang tahu kalau kira-kira kalau ngomong maritim itu apa ya yang ada di benak kalian? Laut, terus apa lagi? Kapal. Ada yang tahu nggak visinya UHT itu apa? Kemaritiman ya, termasuk dari visinya FKG ini adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia terkait dengan kemaritiman dan juga kelautan, iptek kelautan. Sehingga mata kuliah IKESMAR ini diberikan untuk semester 2 karena ini merupakan penciri ya, keunikan sendiri yang memang diberikan sesuai dengan visi dari Universitas Hang Tuah, juga visi dari Fakultas Kedokteran Gigi UHT. Gitu ya. Jadi saya selaku PJMK sebelum memulai saya akan menyampaikan kontrak
belajar dulu, gitu ya. Untuk kontrak belajarnya, jadi kita akan tatap muka selama 16 kali pertemuan. Nanti materi-materinya, kemudian jadwal perkuliahan sudah saya upload ya, nanti tinggal dilihat di Google Classroom. Kalian bisa melihat 1 hari sebelum pemberian kuliah, nanti kalian bisa mendownload materi yang akan kita berikan, termasuk jadwalnya dan juga DPJP-nya. Di IKESMAR ini ada selain saya ada 5 pengampu untuk materi kuliah ya, ada Dr. Fani, Dr. Nora ya, ada Dr. Sweta, ada Prof. Nungki ya. Kemudian kehadiran seperti biasanya 75% minimal ya. Nah, ini penilaiannya nanti ada sikap, kemudian ada penilaian dari antar mahasiswa, kemudian nanti kuis di saat-saat akhir materi perkuliahan, kemudian ada tugas akhir. Nah, tugas akhirnya nanti sesuai dengan grup ya, saya akan membagi sesuai dengan grup dari diskusi kelompok kecil, kita akan membagi untuk pengambilan take video terkait dengan materi-materi yang ada di ilmu kesehatan maritim ya. Jadi 16 kali tatap muka, kemudian 14 kalinya adalah kuliah, kemudian 2 kali nanti kita pakai gunakan untuk video, presentasi video kalian, juga laporan kuliah di kapal. Jadi kuliahnya asik ya, kuliahnya nanti selain di kampus, 1 hari kalian akan kita ajak langsung jalan-jalan di kapal ya. Ini udah sembarangan ya, nanti kapalnya belum kita tentukan, cuma nanti di kapal itu selain kalian akan mendapatkan materi perkuliahan, itu juga akan ada demo dari demonstrasi ya, dari alat-alat kesehatan ya, bagaimana pengamanan kalau terjadi kebakaran, bagaimana kalau evakuasi medis ya, kalau di lautnya layar, kebetulan ada pas orang yang henti jantung sehingga harus dirujuk, bagaimana kalian memberikan pertolongan kedaruratan medis, atau ada orang yang sakit gigi gitu ya, bengkak, sakit sekali. Nah, seperti apa evakuasi yang dilakukan ya. Nah, baik, ini tadi ada 14 materi mata kuliah, nanti bisa kalian ambil. Ini tugas videonya, tidak usah terlalu lama, 3-5 menit saja cukup. Nanti ambil salah satu materi, nanti dibagi saja per kelompok gitu ya. Kemudian dijelaskan implementasinya, kasusnya apa gitu ya, bisa bentuknya, bisa role playing, bisa juga interview, bisa nanti dokumentasi di situ. Jadi saat nanti kita akan ke kapal, itu kita akan memberi waktu kalian untuk mengambil dokumentasi, kira-kira sudah tahu materi apa yang akan dibuat untuk tugas akhir pembuatan video. Nah, ini topik-topiknya. Nah, ini perkenalan, kemudian bisa pakai animasi, jadi latar belakang kasusnya nanti tolong disampaikan, kemudian menjelaskan kasus secara singkat dan kronologis ya, misalnya kebakaran ya, atau misalnya manajemen nyeri gigi di laut gitu ya. Nah, nanti dijelaskan ya kasusnya seperti apa, kejadiannya apa yang harus dilakukan nih gitu ya, kemudian alasan itu dilakukan, dan terakhir ringkasannya sebetulnya intinya manajemen keselamatan kerja atau di materi di kesehatan maritim itu seperti apa, lesson learn-nya apa ya, kalian bisa dapatkan pembelajaran dari situ. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kapan berangkat gitu ya. Nah, ini yang belum tahu ya, nanti akan kita sampaikan. Baik, kalau nggak ada, saya akan mulai.
apa itu kesehatan dan keselamatan kerja atau biasanya K3 di lingkungan maritim. Dan ini sebetulnya juga K3 itu ada di mana-mana ya. Nanti kalian praktek sebagai dokter gigi juga perlu. Ya, di rumah sakit ini juga ada penilaian bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja. Itu penting sekali ya. Kalau kita lihat di lingkungan maritim, tadi saya udah bilang lingkungan maritim ada apa? Yang terbesit ada kapal. Ada apa lagi? Laut, ada lepas pantai, ada pelabuhan. Di pelabuhan biasanya kita lihat apa? Hah? Di pelabuhan selain kapal apa? Bongkar muat, ya kan? Ada mercusuar. Kalau yang di laut lepas biasanya dipakai kegiatan apa? Pengeboran minyak, kan gitu ya. Nah itu kan juga mudah meledak, bahayanya bisa saja terjadi ya. Baik, ini beberapa kecelakaan yang bisa saja terjadi ya. Ini ABK tewas karena menghirup gas beracun, bisa saja kan, karena ruangan di kapal itu terisolasi sempit, ya kan? Nah ini yang harus diwaspadai. Atau bisa saja itu kejatuhan kren, kan sering ya kita dengar maritim, tapi ini khususnya kita akan bahas yang kondisi keadaan di maritim gitu ya. Tapi ini bisa terjadi. Jadi pembelajaran untuk ini kita paham prinsip K3, kemudian ada 5 kategori bahaya. Bahaya fisik, ada kimia, ada bahaya psikososial karena stres kan, terlalu lama di kapal, nggak pulang-pulang, kangen sama keluarganya, atau yang tadi dibongkar muat, ergonomi mungkin terjadi ya, atau kadang-kadang di ruangan mesin nggak sadar biasanya ya. Di ruangan mesin seperti apa kadang-kadang? Bising, sehingga kalau nggak biasa lama-kelamaan setelah sekian tahun baru merasakan kok ada penurunan pendengaran saya ya. Nah itu yang terjadi ya. Kalau sebagai dokter gigi, kalau kita praktek di fasilitas kesehatan, apa kira-kira bahayanya? Apa bahayanya? Kalau kita di tempat praktek? Kontaminasi infeksi dari pasien. Makanya kita memerlukan apa? Harus apa? Universal precaution, itu penggunaan APD, pencegahan, cuci tangan, ya kan? Itu salah satunya ya. Kemudian bagaimana menganalisa proses menilai risiko, nanti kita akan jelaskan hierarki pengendaliannya, mulai dari sebetulnya APD itu adalah pengendalian yang paling terakhir, ya kan? Paling terakhir sebetulnya, sehingga jangan sampai kalian sampai mengerjakan pasien misalnya nggak pakai APD gitu ya, karena ini pengendalian paling akhir sebetulnya. Kemudian pentingnya mentaati standar operasional prosedur. Sebelumnya izin parameter persyaratan yang berbadan dengan nilai 1,20. Tadi di slide dijelaskan bahwa terdapat perubahan paradigma dalam penetapan K3 dari reaktif menjadi proaktif. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dokter, bagaimana implementasi dalam proaktif tersebut untuk mencegah kecelakaan dan keselamatan kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Siapa namanya tadi? Nathaniel. Hah? Nathaniel. Nathaniel. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ada perubahan paradigma dari reaktif ke proaktif gitu ya. Bagaimana penerapannya gitu ya. Nah, penerapannya tentu saja kita harus paham. Kita harus melakukan identifikasi sekalipun itu belum terjadi. Oh, di ruang dapur di kapal apa kira-kira bahaya kebakaran? Ya, di ruang tadi mesin kira-kira apa bahayanya yang ada di situ? Misalnya konslet, ya, kemungkinan konsleting, ya bisa saja. Di ruang mana lagi yang kemungkinan, atau di outsourcing tadi ya, lepas pantai ya, outsource ya, lepas pantai tadi, apa kira-kira bahaya kebakarannya? Oh, kemungkinan saat bahan bakar
ya, bahan bakar. Gas ini kan bahan yang mudah meledak, mudah terjadi kebakaran. Ini yang harus dilakukan identifikasi caranya. Kita tidak menunggu terjadinya insiden, tapi kita sudah tahu identifikasi bahaya yang kemungkinan, sehingga kita bisa melakukan penilaian dan kita bisa melakukan pengendalian risiko. Gitu ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi ya. Ya. Saya izin mengakhiri dokter, nama saya Febran Koreanto. Yang ingin saya tanyakan itu tadi sebelum ini kita belajar tentang penilaian resiko. Dan yang ingin saya tanyakan itu mengapa APD itu dinilai sebagai penilaian paling lemah dalam penilaian hierarki penilaian resiko. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi menyimak tadi ya. Kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa APD adalah pengendalian risiko yang paling akhir. Kenapa? Paling lemah kan gitu. Karena apa kira-kira? Karena apa? Sebetulnya yang paling bagus adalah apa tadi? Eliminasi. Karena misalnya tadi kita nggak menghilangkan sumber bahayanya. Kalau hanya dengan APD kita nggak menghilangkan sumber bahayanya. Jadi sebetulnya yang paling bagus adalah sumber bahayanya yang kita harus hilangkan, eliminasi. Misalnya tadi ada di tempat gas ya yang bocor. Nah, bagaimana untuk pengendalian risikonya? Kalau ada gas yang bocor supaya tidak terjadi keracunan gas, berarti kemungkinan apa? Menghilangkan risikonya jadi apa? Kalau ada gas yang bocor, mengganti pipanya kita ganti. Untuk itu tadi identifikasi, perlu adanya supervisi, perlu adanya pemeriksaan. Oh ternyata ini kok sudah mulai berkarat ya, kemungkinan bisa terjadi kebocoran gas, gitu ya.